Oke guys, anyway welcome back ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah film dari negeri Sakura. Film ini dibintangi aktris yang telah mendapatkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun dimana dinosaurus masih berupa sebuah cairan. Nah, mengisahkan seorang istri yang sangat merasa kesepian karena sang suami terlalu sibuk untuk bekerja, sehingga ia pun lupa akan kesejahteraan rumah tangganya. Apa yang terjadi dengan kisah tragis film kali ini? Yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan dua orang pria yang tengah berjalan pulang dari kantornya. Nah ini nih, entah kenapa ya, background filmnya malah di blur nih. Mungkin saja ya, biar gak ketahuan syutingnya di tempat itu saja. Nah, mereka berdua ini adalah bos dan juga karyawannya. Si karyawan yang selalu terlihat cengar-cengir di depan bosnya bernama Takari, sedangkan si bos ini bernama Jiraiya. Diceritakan pada saat itu, bos Jiraiya mengajak karyawannya tersebut untuk mampir ke rumahnya guna merayakan keberhasilan dari Takari karena telah memenangkan turnamen Mobile Legends antar sekabupaten. Aduh, juara Mobile Legends ini ya. Sesampainya di rumah si bos, terlihat seorang wanita cantik, putih, dan pastinya tentap pelentang-pelentung yang merupakan istri dari bos Jiraiya. Sontak saja, si Takari yang memiliki insting kuat siluman buaya buntung ini begitu sangat terkesima dengan kecantikan istri bosnya tersebut. Nah, mbak-mbak yang pentas-pelentos ini dan akan menghibur petualangan kalian kali ini bernama Mei Weisu. Di sana Mbak Mei pun telah mempersiapkan jamuan besar untuk makan malam bersama. Namun di kala itu, si Kare ini begitu terkejut dengan paparan makanan yang begitu sangat banyak nih. Karena ia terlalu terbiasa makan malam 2 bungkus nasi kucing dengan 1 bungkus kerupuk saja. Ya hampir sama lah ya seperti Mimin. Sembari mereka makan, bos Jiraiya ini menceritakan tentang prestasi yang sangat mewowkan dari Takari, sehingga membuat ia begitu sangat bangga. Ya, walaupun ia menang main ML dengan cara nge-cheat. Sesaat setelah usai makan, si Takari ini kemudian memuji betapa enaknya masakan dari Mei. Namun di sana, si Mei malah terlihat bersedih, yang dikarenakan sebenarnya suaminya ini terlalu sering banget lembur. Sehingga pas waktu malam hari, meskipun Mei sudah susah payah memasak makanan untuk suaminya, namun akhirnya justru tidak ada yang makan masakan tersebut. Di sana Takari pun kemudian bercanda dan mengaku kalau seumpamanya nih dia ini masakan makanan seperti ini setiap hari, maka ia dengan sangat senang hati mampir ke sini. Akan tetapi justru Mei ini menanggapi dengan serius candaan dari Takari. Sehingga ia pun kemudian meminta kepada suaminya kalau bisa sesering mungkin mengajak Takari yang tumben makan enak ini untuk main-main ke rumahnya. Ada udang di balik batu nih. Ini pasti ini ciri-ciri nih. Aku tahu ini. メイさんと連絡先を交換した。本当仲いい。 Takari yang sudah kekenyangan, kemudian ia pun pulang ke kosnya yang berada di pinggiran kali. Dan tiba-tiba ia mendapatkan SMS dari Mei yang mengatakan kalau si Takari boleh datang kapanpun ke rumahnya. Tentu saja si Takari yang modus dan juga baik hati ini tentu saja mengiyakan undangan tersebut. Keesokan harinya, terlihat Takari yang seperti biasa menemani bosnya jualan keliling untuk menawarkan kredit ember. Si Takari yang melihat bosnya itu sedang sibuk banget, dia pun berkata di dalam lubuk hatinya yang paling dalam,
Kalau si bosnya ini goblok banget ya, karena si bosnya ini terlalu fokus sama pekerjaannya. Sampai-sampai ia melantarkan istrinya yang kenyal-kenyol sendirian di rumahnya. 女の子と遊ぶための口実なんだろうか。 Keesokan harinya lagi, terlihat Takari sedang menjemput bosnya. Karena dia ini adalah seorang karyawan yang sangat rajin dan juga baik hati. Dengan modus untuk cuci mata melihat si Mbak Eme. Dan ketika mereka sudah berangkat, beberapa menit kemudian, Mei yang sedang melepit-lepit pakaiannya tiba-tiba mendapatkan sebuah SMS yang ternyata tentu saja itulah SMS dari Takari. Si Takari ini bertanya, apakah nanti malam ia boleh datang ke rumahnya untuk menikmati masakan Mei. Entah apa maksudnya Mak Mei, yang pada saat itu ia pun melihat-lihat sebuah kalender yang ternyata dia telah mencatat jadwal suaminya yang akan lembur bekerja. Nah, di sini Mei sebenarnya sempat ragu nih, apakah ia akan mengikuti undangan dari si buaya buntung tersebut. Namun karena mendapatkan bisikan gaib dari sang penyelenggara film, pada akhirnya ia pun membalas pesan itu dengan mengatakan bahwa nanti malam Mei akan memasakkan makanan yang spesial untuk si Takari. Singkat waktu, malam pun kini telah tiba. Terlihat Takari kini telah makan malam bersama Mbak Mei. Di sini Mbak Mei secara spontan pun mengatakan bahwa dirinya saat ini begitu sangat kesepian. Dan ia pun bertanya kepada si Takari, apakah ia ini sudah menikah. Mendengar hal itu, Takari pun pura-pura keselak dan batuk-batuk. Takari pun menjawab bahwa ia ini masih jones. Karena mana adalah wanita yang mau sama dirinya yang serba kekurangan. Namun Mei kemudian menjawab, mungkin Takari ini lebih beruntung daripada dirinya. Karena meskipun Mei ini sudah menikah, tapi kenyataannya ia merasa sangat kesepian karena sang suami yang tidak pernah ada di sisinya. Mendengar hal itu, Takari pun mengatakan, jika saja yang menjadi suaminya itu adalah dirinya, maka ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu dan akan menjaga Mei non-stop 24 jam. Wahai, modus sih kadang jepit modus ini Takari ini. Pasti ini sekarang ada nih. Sehingga Mei terbujuk rayu oleh kata-kata busuk dari Takari. Akhirnya ikan tongkol Takari yang bengkok itu pun sukses berpetualang di Palung Mariana milik Mbak Mei yang terkenal memiliki daya sedot yang cukup kuat. Disedot ya. Anget-anget. Sejak kejadian itu, si Takari ini malah sering banget main ke rumah Mak Mei. Yang tentu saja ketika si bos Jiraya tidak ada. Sehingga mengakibatkan Mak Mei ini merasa kesepian ketika Takari yang tidak muncul-muncul menemaninya. Dan sebaliknya, ia pun begitu sangat gembira ketika si Takari datang dan menemaninya. Sampailah suatu ketika si bos Jiraya yang seharusnya hari itu mendapatkan jadwal lembur, namun saat itu tiba-tiba bos Jiraya malah pulang lebih awal. Nah, ketika ia sampai di rumahnya, ia pun melihat ada sepatu seorang pria yang berbau busuk di rumahnya. Lalu ketika ia masuk ke dalam kamarnya, ia pun melihat Mak Mei yang sedang beradu ilmu kebatinan bersama si Takari. Dan film ini pun berakhir. Enak itu ya Takari. Dapat makan, dapat apa itu? Dapat makan, dapat apa ya? Apa itu ya? Oi!
Oke guys, begitu alur cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah sayangilah istrimu setulus hati agar tidak berpaling ke lain hati. Cie, tumben ini romantis ini ya. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Woo! Mau ngudut lu, mau ngudut. Aku mau ngudut, matiin dah, mau ngudut aku lu. Ngudut. Dadah.